Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi MPLS kali ini berkaitan dengan kondisi kita di Indonesia, yaitu kita diwajibkan untuk study from home, yaitu belajar dari rumah. Ingat ya, kamu tetap bisa belajar dari rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi stay safe, stay home, and stay healthy. Oke ya, kali ini Bu Arum akan menjelaskan tentang cara belajar efektif di masa pandemi. Perkenalkan, saya adalah Dewi Arumsari, guru pengampu materi IPA. Nah, di sini ada 7 cara belajar efektif di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, manajemen waktu yang tepat. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. 3, fokus dan serius. 4, motivasi diri. 5, mengerjakan tugas dan hobi. 6, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Dan yang terakhir, nomor 7, lakukan microbreaks. Apa itu? Nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Perhatikan ya. Part 1. Manajemen waktu yang tepat. Manajemen waktu belajar yang tepat artinya kalian mengatur waktu belajar yang tepat. Jadi, caranya dapat kalian lakukan dengan ikuti jadwal pelajaran dengan disiplin sesuai jadwal pelajaran yang di-share di grup kalian. Selanjutnya, tentukan target harian dan jam belajar kamu setiap paginya. Oke ya, atur waktu belajar dengan teratur. Ingat, kalian boleh belajar dengan giat, tapi kalau waktunya istirahat, jangan melampaui batas. Oke ya, awali belajar sesuai jadwal agar tidak tertinggal materi saat pembelajaran online. Karena kalian daring, maka usahakan mengikuti jadwalnya ya, jangan telat. Selanjutnya, part 2. Atur area belajar yang nyaman. Jadi, di sini atur area belajar kalian itu senyaman mungkin versi kalian. Oke ya, bisa tambahin bunga atau pakai bolpen atau pensil warna-warni dan lain sebagainya. Nah, di sini area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Kalian bisa mulai dengan membersihkan dan mengatur tata ruang meja belajar sesuai selera kalian. Di gambar kiri itu centang biru, sedangkan di sebelah kanan itu X. Artinya akan jauh lebih baik area belajar itu yang benar, yang nyaman. Kenapa? Kalau di sebelah kanan itu kan di kamar tidur ya. Jadi dampaknya kalau belajar di atas kamar tidur, ujung-ujungnya nanti pasti jatuhnya ngantuk, ketiduran deh, ketinggalan materi dan gak fokus belajar. Selanjutnya, part 3. Fokus dan serius belajar. Fokus dan serius belajar artinya selama melakukan pembelajaran di internet terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran, godaan untuk menonton video, mengakses media sosial hingga membaca-baca konten berita secara impulsif sehingga seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Jadi supaya tetap fokus dan serius belajar, hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Oke ya, yang biasanya main game atau yang biasanya sering main medsos itu dikurangi atau dilakukan setelah waktu pembelajaran selesai. Selanjutnya, motivasi diri. Oke ya, ini part 4. Oke, jadi yang pertama, motivasi diri itu kalian memotivasi diri kalian supaya gimana ya, supaya aku itu lebih rajin dalam belajar atau aku lebih fokus dalam belajar. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan buat perjanjian dengan diri sendiri. Kalau kamu baru bisa melakukan aktivitas favoritmu, entah itu nonton, entah itu main game, setelah semua target belajar tercapai. Oke ya.
Selanjutnya yang kedua bisa kamu lakukan dengan tulis dan pajang pepatah motivasi favorit kamu di dekat meja belajar, atau kamu bisa menempelkan beberapa quotes atau foto yang membuat kamu semakin termotivasi untuk belajar, entah itu foto idola kamu, foto keluarga kamu yang bikin kamu tambah semangat untuk belajar, terserah. Intinya jangan pernah memutus waktu jam pelajaran dengan jeda main game, itu benar-benar akan mengganggu proses pembelajaran untuk kamu sendiri. Selanjutnya, part 5, mengerjakan tugas dan hobi. Mengerjakan tugas dan hobi itu artinya pastikan kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat. Oke ya, dikasih tugas A, yang ngerjakannya sesuai petunjuk A. Jangan ngerjakan tugas A dengan petunjuk B, itu nanti pasti salah. Baca penugasan dari guru dengan teliti. Kalau masih belum jelas, tanyakan, nggak apa-apa, karena di SMP Muhammadiyah Plus ini kita menyediakan waktu konsultasi. Setelah mengerjakan tugas sekolah, kamu bisa menyegarkan diri dengan berolahraga, memasak, atau melakukan aktivitas favorit kamu. Oke ya. Selanjutnya, part 6, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Di sini kamu bisa berkomunikasi dengan satu, guru. Kamu bisa bertanya tentang tugas atau meminta masukan atas hasil tugas yang dikerjakan. Jadi di sini misal gurunya ngasih tugas dan kamu masih belum paham, monggo silakan ditanyakan. Oke ya, jangan diem aja nak. Selanjutnya, teman-teman sekelas. Nah, di sini kamu juga bisa berkomunikasi dengan teman kamu dengan cara saling memberi kabar, entah itu WA dan dari media sosial yang lain, dengan cara berdiskusi tentang tugas yang diberikan guru dan isu-isu terkini. Selanjutnya, ini ada tambahan. Misal yang paling dekat di sekitar kamu adalah orang tua, maka kamu bisa tuh bertanya sama orang tua. Misal ada kesulitan tertentu, kamu bisa berdiskusi tentang proyek yang mungkin dapat tugas dari sekolah, yaitu SBK atau prakarya. Nah, itu kan bisa didiskusikan dengan orang tua. Selanjutnya part 7, lakukan micro breaks. Oke ya. Jadi di sini micro breaks itu artinya kalian beristirahat sejenak. Jadi di sini beristirahatlah sesekali untuk refreshing. Kalian bisa mendengarkan musik, peregangan, atau minum dan makan. Jadi di sini minum itu benar-benar dibutuhkan untuk membuat otak kalian tetap fokus. Mendengarkan musik, mungkin ada tipe orang belajarnya itu baru bisa fokus dengan mendengarkan musik, monggo. Intinya kalian juga bisa melakukan belajar senyaman mungkin di rumah, selama itu masih membuat kalian bisa belajar dengan baik, tetap fokus dan tetap serius dalam memperhatikan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, istirahat dapat membantu kalian menenangkan pikiran dan tetap fokus. Oke ya. Cukup sekian yang bisa Bu Arum sampaikan terkait cara-cara untuk belajar yang lebih efektif selama masa pandemi. Ingat ya, study at home, belajar di rumah, tetap stay at home, tetap di rumah aja. Jadi di sini stay healthy juga, kalian harus tetap sehat sehingga kalian nggak harus datang ke sekolah. Tapi apabila memang mendesak kalian nggak bisa memahami materi atau memang kesulitan, monggo berkonsultasi ya. Jadi di sini SMP MP melawan COVID-19 dan kita melakukannya dengan belajar daring. Oke, diakhiri cukup sekian dari Bu Arum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.